Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Utama, balik lagi bersama Utama Podcast. Saya Ayu dari Universitas Tama Jagakarsa. Wah, hari ini kita episode spesial sekali yang dimana bakal ngobrol santai namun mendapatkan wawasan tambahan dan juga menginspirasi. Yang dimana memang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Bapak Rektor atau pimpinan kita di Universitas Tama Jagakarsa bersama Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Sembiring SMM. Selamat datang Bapak Prof. Nur. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol nih teman-teman tentang kepemimpinan dan cerita personal rektor. Pasti penasaran banget gitu. Kayak gimana sih Pak untuk meraih menjadi rektor dan sebagainya. Nah, mungkin langsung aja kali ya Pak, banyak yang udah penasaran nih. Mungkin yang pertama yang paling awal mungkin gimana sih Pak perjalanan Bapak hingga akhirnya menjadi rektor saat ini. Ya, terima kasih Mbak Ayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sebetulnya dimulai dari perjalanan hidup ya. Nggak ada yang menyangka bahwa ini akan terjadi gitu ya. Juga nggak menyangka bahwa Universitas Tama Jagakarsa juga terjadi ya. Jadi kita itu, saya ya, dengan saudara-saudara itu adalah keluarga tentara ya. Keluarga tentara, ayah tentara. Dan saya bercita-cita jadi tentara sebetulnya. Jadi saya dulu tes Akabri tahun 83 ya. Tapi nggak diizin sama orang tua, diwajibkan untuk sekolah aja gitu. Tapi saya nyuri-nyuri lah. Kan kalau mendaftar Akabri itu harus ada tanda tangan orang tua. Saya palsu tanda tangannya. Jadi tes di Jakarta, dulu di Kodam Jaya. Saya ingat banget waktu itu pangdamnya Pak Tri Sutrisno ya. Tri Sutrisno. Jadi kita dites di Kodam Jaya. Nah, saya lolos di situ. Untuk tes selanjutnya ke tes kesehatan di Kesedam, di Rumah Sakit Ridwan Moreksa. Dan sampai di sana, kebetulan di Kodam itu ada temennya orang tua ya, temennya bapak gitu ya, namanya Om Anton. Om Anton telepon gitu, telepon ke bapak, kan dia manggil marganya aja, Ring, tau nggak anak lu lolos tuh, dia ada di Kesedam sekarang. Wah, siapa yang izinin katanya gitu. Wah, jadi pada hari itu saya lupa harinya ya, saya dijemput pulang, nggak boleh ikut gitu. Jadi, wah saya kecewa betul di situ ya. Jadi kenapa saya dulu masuk tentara, karena kita keluarga nggak mampu. Tentara dulu kita tahulah gajinya cukup buat makan aja ya. Jadi saya bilang saya mau hidup apa lagi begini gitu ya. Maka begitu tamat saya dari SMA 8, saya nggak tahu harus mengapain gitu ya. Jadi karena untuk kuliah pun susah, ya, karena duit memang. Saya ingat saya bilang waktu itu, kalau saya nggak bilang Akabri, saya masuk STN dah. STN kan di Srengseng, baru buka tuh tahun 83. Itu bayarnya saya ingat 850.000. Nggak bisa, nggak ada uang gitu, nggak ada uang. Akhirnya ayah saya bilang, udah kamu sekolah yang kira-kira kita mampu aja. Kan dipilihlah sekolah Akademi Akuntansi Borobudur. Itu letaknya di Matraman. Kampusnya numpang di SD Palmeriem namanya. Nah, saya kuliah di situ, gitu ya. Kuliah di situ, yang saya jurusan IPA masuk akuntansi, nggak ngerti apa-apa gitu. Ternyata orang tua itu ada pemikiran panjang. Nah, tahun 83 saya masuk, saya bilang, saya mau kuliah di situ, tapi kalau nanti saya tamat, saya boleh masuk tentara. Oh boleh katanya, kan dulu bisa PPK ya, perwira karir. Saya pikir masuk korps keuangan lah gitu ya, karena tuh beasiswa juga kan. Maka orang-orang kuliah di Borobudur itu dia 3 tahun 4 tahun, saya 2,5 tahun tamat saya. Karena saya pengen buru-buru gitu ya, buru-buru pengen jadi tentara. Ternyata sama orang tua nggak boleh juga. Harus kamu lanjut kuliah. Saya nggak mau di situ, saya udah putus asa. Nah pada tahun itu ada kesepakatan keluarga ya, keluarga besar dari ibu saya dan bapak sama-sama ingin membuka sekolah. Buka sekolah dulu dari keluarga ibu tuh berpikir bahwa ada tanah itu ada lahan ya, ingin buka peternakan ayam. Nah terus ayah atau bapak bilang, ngapain begitu, buka aja sekolah SMP.
Nah, itu tahun 85 itu. Menjelang saya tamat ya. Tahun 85, bukalah SMP. 2 minggu kemudian, wah kalau bagus kalau ada SMA-nya. Nah, berjalanlah itu, saya ingat tanggal 15 Juli tahun 85, itu SMP SMA dengan jumlah mahasiswa membludak. Siswa membludak banyak lah. Nah, karena membludak, dipikir reaksinya bagus, dibukalah universitas. Oh, oke. Ya tahun 85 di bulan Oktober. Ya jadi tahun semester agak ganjil baru itu di bulan Oktober ke universitas. Nah, saya waktu itu diminta menjadi bendahara yayasan. Oh. Karena saya orang akuntansi, ternyata di situ rencana orang tua itu. Saya ditaruh di bendahara yayasan. Tapi saya kekecewaan masih tinggi. Saya nggak mau kuliah lagi. Saya bilang, udahlah begini aja hidup ini gitu kan gitu. Nah, tapi lama-lama almarhumah ibu saya ini jalan terus SMP SMA, kampus jalan terus gitu. Universitas dulu namanya Universitas Jakarta. Nah, saya dipanggil sama ibu saya tahun berapa itu? Tahun 90. Tahun 90. Pada saat itu tahun 90 itu kampus juga nggak dapat izin, nggak keluar izinnya. Jadi Universitas Jakarta nggak memiliki izin. Artinya nggak boleh beroperasi sama pemerintah. Nah, waktu itu orang tua juga stres, kita juga semua stres, apalagi saya udah nggak jadi tentara gitu ya, kuliah juga saya enggak. Akhirnya saya dipanggil sama ibu saya, udah kamu pulang dulu ke kampung, ikut sama bapak gitu ke kampung di Tanah Karo sana, nanti kamu ngobrol-ngobrol di sana. Coba kamu lihat kehidupan di sana. Dari keluarga kita tuh belum ada yang jadi sarjana. Coba kamu selesaikan kesarjanaan kamu gitu ya. Jadi tahun 89 lah kalau nggak salah. Tapi saya di situ diam-diam udah kuliah, saya di IAI. Oh. Tanpa sepengetahuan orang tua, saya udah kuliah di IAI. Nah, jadi akhirnya saya pulang, tapi saya nggak selesai-selesai lah, karena saya malas memang. Nah, pulang dari sana, selama 1 bulan saya di kampung, lihat kehidupan di kampung, ternyata benar yang dikatakan ibu itu, bahwa dari keturunan bapak ini, bapak yang jadi sarjana. Di bawahnya, anak-anaknya udah pada jadi sarjana, ini kita belum. Oh. Kita belum ya. Jadi saya pulang, ditanya sama ibu saya, gimana? Udah kamu lihat? Udah. Sekarang gimana? Kamu selesai sana sekolah. Nah, saya teruskan di AI tahun 90, saya selesai jadi sarjana. Nah, jadi sarjana, lantas kampusnya ada perkembangan. Kita pindah nih ke sini, di Tanjung Barat ini ya. Di Tanjung Barat ini, dengan keadaan sederhana lah. Keadaan yang gedung juga tidak seperti ini, karena dulu rumah. Rumah almarhum Pak Bowo, ya, bekas direktur Sarina Jaya di Tamrin. Oh. Dia orang kaya lah. Rumahnya 2 lantai. Nah, kita pakai gedung ini untuk kita sewa. Dan selalu banjir. Semua ya. Selalu banjir. Nah, saya diminta untuk, dulu kan didapat universitas nggak dapat izin, diizinkanlah sekolah tinggi ilmu ekonomi. Tahun 89 itu. Sekolah tinggi ilmu ekonomi, saya diminta jadi pembantu ketua 1. Oh. Ketuanya Pak Ketua Pembina sekarang, itu ketuanya ya. Nah, perjalanan saya singkat aja ya, 4 tahun saya di situ. Tahun 2000 ya, setelah tahun 90, 94 itu bertambah, sekolah tinggi bertambah, ada hukum, ada teknik. Kita jadi sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi ilmu teknik. Oh, 3 Nah, gitu, Pak. saya tetap itu. Nah, tahun 96 Bapak dia akhirnya karena udah menjadi 3 sekolah tinggi, dia harus jadi ketua yayasan. Oh, oke. Maka saya diminta jadi ketua sekolah tinggi waktu tahun 96. Nah, tapi sebelum 96 itu 93 ini juga ada pembukaan ya, dosen PNS DPK. Jadi dosen PNS DPK yang diperbantukan di perguruan tinggi swasta itu. Dulu saya ingat ada 8 orang lah yang mendaftar itu. Saya izin sama Pak Ketua juga nih, Pak Ketua Pembina yang sekarang. Pak, saya mau jadi pegawai negeri, Pak. Dulu tentara saya nggak bisa. Nggak bisa kamu, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Nah, jadi 7 orang. Nah, karena saya waktu itu menjabat sebagai pembantu ketua 1, surat-surat kan pasti melalui saya. Iya. Nah, nama saya selipin di bawah. Karena saya tahu beliau kalau tanda tangan, dia nggak lihat ke bawah, di atasnya aja dia lihat. Oh. Nah, dia pasti tanda tangan surat pengantar itu kan. Nah, saya ikut, saya nomor 8. Oh. Dari 8 itu, ternyata saya diterima, saya sendiri. Jadi PNS tahun 93 itu.
Itu pun Bapak tahu karena dari dulu Kopertis wilayah 3 itu ada namanya Pak almarhum Dangko Sasi, datang ke sini. Pak Tama, itu anaknya lolos loh jadi PNS. Siapa yang nyusulin itu? Gitu. Lalu saya dipanggil, kok daftar? Ya saya coba-coba aja Pak, kan baru pengen tahu saya mampu apa enggak gitu. Iya, ternyata lolos saya gitu, 93. Nah, 93, terus akhirnya 96, ya udah karena saya tetap di sini, Pak Ketua Pembina nggak mempermasalahkan itu gitu ya. Karena kalau tadinya dipikir ditempatin di mana, jauh-jauh gitu. Nah, tahun 96 saya jadi ketua sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi berkembang ini mengalami kemajuan. Mengalami kemajuannya. Gedung akhirnya udah bisa seperti ini sekarang. Jadi Pak Ketua Pembina itu dulu konsen di gedung ini sampai bisa 3 lantai. Luar biasa sekali ya Pak ya. Mungkin kita penasaran juga nih, mungkin siapa sih Pak tokoh atau mentor Bapak yang menginspirasi bagi Bapak? Mungkin kan Bapak menjadi salah satu inspirasi dari kami gitu kan. Mungkin kalau dari Bapak? Ya jadi kalau mentor yang pertama ya orang tua. Orang tua ya Pak. Dia mendidik saya keras. Artinya saya kaitkan dengan cerita pertama bahwa baru sekarang saya rasakan gitu. Kalau saya jadi tentara, saya udah pensiun sekarang. Oh, oke, benar. Tapi sekarang saya belum pensiun gitu loh. Jadi kalau saya udah guru besar, pensiun saya umur 70. Nah, teman-teman saya yang di luar tentara udah pensiun. Salah satu itu ya, kalau Anda mau tahu, itu tentara yang berhasil ya. Itu kepala BIN sekarang. Oh, oke. Itu yang salah satu. Muhammad Terindra ya, dia sempat jadi Letnan Jenderal, sekarang Jenderal Kehormatan. Itu sama-sama saya di SMA 8 tuh. Sama-sama saya memang. Yang kedua, selain beliau yang mendidik saya menjadi orang paham terhadap akademik, almarhum Prof. Yohanes Sukra. Beliau dulu bekas direktur perguruan tinggi swasta. Jadi perguruan tinggi swasta itu semua sama dia dulu, izinnya didik di sana. Nah, terakhir dia banyak mementor saya, mengajari dan saya dianggap seperti anaknya. Kalau Sabtu saya diminta datang ke Bogor, ini kan dari PB Bogor ya. Bogor, kita kumpul di sana. Oke, luar biasa sekali nih Pak. Mungkin sebagai pemimpin kan pasti ada kesulitan-kesulitan dalam mengambil keputusan ya Pak. Mungkin apa sih Pak kesulitan tersulit yang pernah Bapak ambil selama memimpin nih Pak menjadi rektor? Kalau kesulitan ya itu biasa ya, kepilihan itu biasa. Cuman yang paling terkesan buat saya itu pasca Covid. Pasca Covid kita tahu mahasiswa kita anjlok. Ya, habis. Sampai pada saat pendaftaran pun di awal semester itu kita banyak prodi yang kosong. Nah waktu itu beberapa pembantu saya ya Warik 1, 2 ya dan Dekan, Kaprodi bertanya, Pak ini gimana keadaan begini? Apa kita mau tetap lanjutkan apa enggak? Nah itulah saya harus punya pemilihan yang tepat. Kalau saya bilang tidak, maka prodi itu harus kita tutup. Tapi kalau saya bilang iya, maka konsekuensinya kalau nggak ada mahasiswa kita dari mana biar gaji? Nah itu saya merenung, saya bilang kasih kesempatan saya berpikir 1-2 hari. Maka disitulah perlunya kita ya buat kita anak-anak muda, kalian anak muda ya, pendekatan diri kepada Tuhan. Jadi situ saya merenung, saya berdoa, saya mohon apa yang harus saya lakukan. Karena menyangkut nasib orang banyak. Kita punya pegawai itu 200 lebih. Begitu saya katakan tidak dilanjutkan, maka semua mereka itu nggak mempunyai kehidupan. 200, kalau dia punya 1 istri 2 anak, berarti ada 4. 200 kali 4, 800 orang yang makan. Benar, luar biasa ya. Maka itu saya putuskan setelah 2 hari, saya lanjutkan. Tapi bagaimana Pak, kita lihat beberapa bulan ini. Kalau memang prediksi saya salah, kita tutup. Tapi alhamdulillah, saya kasih contoh yang realistis ya. Setahun ini kan masih bagian dari COVID, masih sulit kita dapat mahasiswa. Pada saat PKKMB, kita 100 sebenarnya. Tapi hari ini, begitu udah berjalan semester ini, 480 kita ada. Ya, jadi pengalaman-pengalaman itu, keyakinan bahwa kalau bukan buat kepentingan pribadi, kepentingan orang banyak, insya Allah jalannya ada. Pak ya, oke. Mungkin sedikit nih Pak tentang filosofi kepemimpinan, mungkin nilai atau prinsip kepemimpinan apa Pak yang Bapak pegang sampai saat ini nih Pak? Yang saya pegang 2. Yang pertama kejujuran. Ya, jujur dalam artian
kita apa yang kita sampaikan itu yang kita lakukan. Yang kita sampaikan kita lakukan. Jadi kita nggak neko-neko. Yang kedua kita bisa jadi contoh. Jadi contoh karena apa? Sekali kita berbuat salah, maka omongan kita nggak akan didengar lagi sama orang banyak. Itu penting sekali ya Pak, kejujuran ya. Sebenarnya kita masih mau ngobrol banyak nih Pak, tapi mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, mungkin untuk harapan masa depan ke pendidikan tersendiri. Mungkin pesan apa nih yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada Civitas Akademika dan juga untuk publik luas nih Pak? Ya, pendidikan ke depan tuh makin keras ya, persaingan makin keras, nggak semudah zaman saya dulu ya. Bahwa yang paling utama itu adalah kita akan bersaing. Selama kita nggak punya kelebihan, nggak punya nilai lebih, nggak punya goodwill dalam diri kita, maka kita kalah bersaing. Ya, jadi saya sampai dengan mahasiswa sering saya katakan bahwa carilah kelebihan Anda, jangan mencari kekurangan orang. Cari kelebihan Anda gali kelebihan Anda. Jangan berhenti belajar, jangan jenuh, jangan mutung, semua pasti ada jalannya. Oke, luar biasa sekali nih. Sangat menginspirasi ya Sobat Utama. Bapak, sekali lagi kita karena durasi nih Bapak, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Siapa tahu mungkin dari teman-teman juga ada yang mau bertanya, boleh juga di kolom komentar ya nanti. Gitu. Bapak, sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas waktunya, sudah meluangkan waktu main ke Utama Podcast Bapak. Saya izin closing sebentar ya Pak ya. Oke, Sobat Utama, hari ini episodenya sangat spesial, sangat menginspirasi dan juga bisa ngobrol-ngobrol santai bareng pemimpin di Universitas Tamadjagakarsa. Nah, buat teman-teman sedikit informasi bahwa Universitas Tamadjagakarsa masih menerima penerimaan mahasiswa baru S1 dan S2. Jadi teman-teman boleh pantengin Instagram kita di @utamajagakarsa_official, di TikTok dan di YouTube Universitas Tamadjagakarsa_official. Jadi stay tune, subscribe, like, comment, and share ya ke teman-teman yang lain. See you.